Telinga Indonesia Podcast, The Real Story of Our Life. Yang perlu diingatkan, pada saat kita udah canggih pakai gadget segala macam, kan udah canggih nih ya. Nah, makanya nih kita terjebak gitu ya. Jangan lupa masalah etika. Sebenarnya kadang-kadang bukan dia niatnya negatif, tapi karena skillnya dia menggunakan aplikasi kurang bagus segala macam, jadi kadang-kadang kurang etik. Perilaku kita sebelum digital itu yang belum dibenahin. Dulu itu yang dibully itu, maaf ya, orang-orang yang dianggap jelek. Yeah. Orang yang dianggap punya kekurangan. Kalau orang lagi luka batin, dia nggak sadar tuh kata-katanya pahit, hatinya pahit. Bulinya itu ya karena memang ada luka batinnya sih. Tapi hati-hati kalau misalnya kita sering dengerin orang yang membuli orang, kalau kita bergaul dengan orang seperti itu, kita juga akan seperti dia. Membersihkannya itu kan kayak kopi nih ya, gimana biar bersih, masukin air putih banyak-banyak. Jujur aja dari umur 20 sampai umur 39 tuh gue julid banget. Gue adalah si haters. Kalau ada award menjadi haters terjulid itu bisa jadi gue. Gue ngalamin analog era dan digital era. Analog era tuh cara gue julid adalah direct to your face aja. Masuk ke era digital, wah lebih bebas lagi gue. Jempol gue ya paling aktif deh untuk ngata-ngatain semua orang gitu. Jadi gue adalah penyintas haters mungkin gue sekarang. Kenapa lo julid di digital ya? Lo cek ke dalam aja deh. Lo ke-triggernya kenapa? Mengapa orang bijak itu mengabaikan cemooh dan penghinaan? Karena orang bijak dapat melihat di balik perilaku orang-orang yang melukainya. Channel Telinga Indonesia Podcast episode 15 The Real Story of Our Life. Misi kami menyampaikan pesan positif kepada seluruh telinga di Indonesia. Kita ketemu lagi di segmen sosial, edukasi, dan entertainment dengan tema yang sangat menarik, pas sekali dengan kejadian yang terjadi saat ini. Netizen Indonesia itu terjulid, bahkan juara di tingkat Asia Tenggara. Sudah hadir Mas Bambang Imam Santoso, beliau dari PT Neuroscience Indonesia, Ibu Yeni Dewi Siagian, psikolog dari Butterfly Consulting Indonesia, Kak Sesha adalah talent management serta investor event, dia juga co-founder Art Therapy Club ya. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol, tiktokan, santai-santai aja. Mulai dari Mas Bambang nih. Mas, kalau dilihat dari sisi neuroscience, apa sih netizen bisa sehebat ini gitu loh? Sebenarnya kita hari ini udah jauh lebih modern, jadi sebenarnya kita nggak ada feel itu ya. Jadi kita harus udah mulai berani melepas cut-cut. Ini problem di negara-negara berkembang seperti kita dibanding negara maju. Bahkan yang mewariskan sudah meninggalkan. Mewariskan itu Amerika, Eropa. Kita tuh lagi giat-giatnya linearisasi di kita. Yang mewariskan udah meninggalkan. Jadi di sana tuh untuk satu problem solving multidisiplin, semua disiplin dipanggil gitu ya. Kita diskusi bebas gitu loh. Bahkan neuroscience sendiri di Amerika, di Eropa, di negara asalnya 10-15 tahun terakhir dia berkembang pesat justru bukan di akademisi, justru karena ada dua faktor, yaitu di komunitas, yang kedua ada kemajuan teknologi elektro ya. Jadi alatnya itu makin canggih, bisa makin real melihat memindai atau imaging brain itu, otak itu bisa dilihat secara real. Jadi itu teknologi yang satu tadi, karena berkembangnya karena komunitas. Di komunitas itu kan duduk sejajar, jadi atribut itu dilepas. Ya, yang dokter, yang insinyur, yang praktisi, akademisi, nggak ada tuh batasannya, semua duduk sejajar. Nah, kalau kita mau diskusi bebas seperti itu, jadi kita seperti itu kali. Melepaskan standar-standar yang profesor gitu kan? Kadang-kadang kita sendiri yang membatasi. Saya orang teknik, kamu orang ini, padahal nggak ada gitu. Cuman justru masing-masing mungkin punya perspektif sendiri. Itu kan udah bukan filosofi. Every brain is unique, itu riset-ilmiahnya udah ada. Jadi kita di kepala itu kan lahir itu ada 130 miliar sel otak yang berlitik ya. Tapi kita nanti pruning, bagian dari efisiensi antara 5 tahun sampai hari ini kita
sampai nanti meninggal itu antara 86 miliar sampai 100 miliar. Karena setiap satu ada yang mati, setiap saat ada yang bertumbuh. Itu si titik-titik sel otak yang bilistik itu saling berkoneksi, lama-lama membuat jalur-jalur pikiran, kita bilang neural pathway. Jadi pathway kita berbicara, pathway kita naik mobil, pathway kita mandi, termasuk pathway kita berdigital atau bermedia sosial. Si pathway-pathway itu kumpulannya kalau di electronic circuit itu namanya seonggok kabel itu namanya connectome. Nah, itu buktikan tidak ada satupun hari ini belum pernah ketemu satu connectome yang sama, nggak ada. Jadi every brain is unique, sudah proven. Terus apa sih aplikasinya? Jadi artinya sebenarnya setiap orang itu unik, setiap orang itu punya strength. Kita harus fokus ke strength-nya, jangan ke weakness-nya. Ini kan karena kemajuan digital juga kan, karena kemajuan teknologi digital, teknologi informasi, sehingga hari ini kita bersyukur semua orang memiliki akses informasi yang sama. Betul. Ya kan udah gak ada batasannya gitu loh. Mau dia presiden, mau dia menteri, mau direktur, mau manajer, supervisor, mau frontliners, mau dia tukang somai, tukang bakso. Pokoknya syaratnya dia punya gadget, dia punya pulsa, kadang-kadang juga gratis dapat dari wifi, dia punya akses informasi yang sama. Padahal mereka memiliki literasi baca yang berbeda, kemampuan, latar belakang yang berbeda. Indonesia nggak usah pakai kemajuan teknologi, dari dulu juga sudah berbeda-beda. Makanya jagonya perbedaan itu, diversity itu Indonesia, makanya keluarlah Bhinneka Tunggal Ika. Tapi hari ini, karena kemajuan teknologi informasi, makin kompleks diversity-nya. Jadi, ternyata problem nanti Mbak Yeni ya dari psikologi ya, nanti bisa nambahkan, itu ternyata problem-problem di leadership, kepemimpinan ya. Leadership itu kan esensinya, memimpin itu adalah hubungan antara pemimpin sama yang dipimpin. Terus parenting, hubungan antara anak sama orang tua. Terus di marketing, ya kan, itu kan hubungan antara provider sama klien gitu. Itu influence consumer, customer gitu kan. Jadi problemnya semua sama, kayak di leadership aja, banyak kan gagal 60%, 70% karena komunikasi. Jadi komunikasi itu pilar yang penting ternyata. Nah, komunikasi hari ini sama zaman dulu bedanya apa? Hari ini jadi makin lebih sulit karena tadi brandnya tuh makin pinter, orang-orangnya makin pinter dan makin beragam. Problemnya sih di situ aja gitu loh. Nah, di Indonesia termasuk yang apa ya? Indonesia tuh nggak ada teknologi, nggak ada pengetahuan, udah menang duluan. Menang duluan tuh maksudnya resource alamnya tuh kaya banget, tambang, minyak, semua floranya, fauna, semua orang mau ke sini. Apalagi posisi kita kan di Khatulistiwa ya. Bayangin tuh orang-orang yang mengalami 4 musim di tropis. Kepengen banget ke Indonesia, gila. Makanya orang-orang yang liburan di Bali nggak ada tuh cuma 1 hari, 2 hari, seminggu. Kalau bisa 3 bulan, 6 bulan, setahun. Tempatnya enak dan sangat murah. Kalau bisa orangnya bego terus, gitu kan. Jadi harganya murah. Nah, itu masalahnya. Sekarang kita ikut-ikut kena kemajuan teknologi. Jadi sebelum ada pandemi juga, ingat aja sesa kita kerja itu kan udah 10 tahun yang lalu, itu aja udah beda banget gitu kan sama sekarang. Jadi kita teknologi informasi, teknologi digital, telekomunikasi industri kita sangat maju pesat. Sehingga tadi bayangin tuh semua orang pegang gadget ya. Tapi jadi jumping kayak loncat gitu loh. Salah satunya literasi bacanya belum bagus gitu ya. Sudah kebanjiran informasi. Ini kan akar permasalahan dari sini sebenarnya. Jadi kita gini deh, digital itu kan dibilang dunia digital, dunia maya. Iya. Kalau memperbaiki perilaku di dunia digital, dunia maya, perbaiki dulu perilaku di dunia nyata. Seperti itu. Betul. Sama aja gitu loh. Nah ini semua di-amplify, semua di-boosting. Yang baik di-boosting bisa, yang jelek juga di-boosting. Karena teknologi digital tools. Itu masalahnya tuh. Nah, ya kan? Kalau dulu sebelum ada digital dulu tuh ibaratnya sudah mumpuni kita dengan masing-masing punya belief tentang agama, ya kan? Berbuat baik, amal dan dosa, ada dosa gitu kan. Wah, dengan ada dunia digital tuh malaikat seneng dibantuin. Karena rekam jejak digital itu habis. Kuat ya. Itu aja sebenarnya gitu. Okay. Jadi kalau efek positifnya tadi dari neuroscience ya, perkembangan teknologi digital. Tadi saya sebenarnya mungkin kita kata-katanya misalnya dibuang dulu ya. Oke, boleh. Agak berat ya Mas ya?
dulu di information technology atau di information system ya, di perusahaan-perusahaan besar, namanya Management Information System Department gitu ya, Departemen AIS gitu ya. Itu selalu ngomongnya 5. Software, hardware, kita bilang network atau jaringan, database kita data warehouse kali ya, database. Pokoknya ada ware-ware yang terakhir user atau brandware. Nah, yang asik tuh 4 ini yang dibahas. Bahkan database menjadi big data gitu. Tapi banyak yang nggak sadar user ini justru yang paling utama, brandware ini. Jepang udah sadar tuh. Makanya dia pendekatan kalau menganalisa lingkungan nggak pakai industri 4.0, tapi dia pakai society 5.0. Artinya society 5.0 itu kan kalau yang 1.0 bagaimana manusia mencari makan dengan berburu gitu ya. Terus makan daging terus jadi marah-marah, lebih pintar, terus akhirnya bercocok tanam. Jadi selain makan daging juga makan flora dan fauna ya. Terus habis itu industri informasi, sosial 4.0. Terus 5.0 itu apa gitu kan? Makanya dibilang human centered society atau super smart society. Jadi dia itu punya pelajaran begini, intinya, ini singkatnya ya, rangkumannya. Jepang itu kan lagi tahun 40-an berapa itu kan dibom. Ya kan? 2 kota besar itu dibom. Tapi habis itu dia nggak di-spread ya. Dia bangkit, dia bangun, sehingga hari ini kita akui bahwa Jepang termasuk negara yang maju. Maju salah satu dengan teknologi. Tapi 10 tahun terakhir ini dia benar-benar kayak tertampar gitu. Makanya keluarlah Society 5.0 itu. Tertamparnya begini, dia begitu bijaknya segala macam, begitu modernnya kehidupan baik di luar pekerjaan maupun di dalam pekerjaan. Sehingga si senior-seniornya bahkan masih kerja, terus mulai demokratis. Jadi kalau mau brainstorming, cari ide, semua ditampung ide-ide. Yang junior-junior itu boleh ngomong segala macam. Tapi ternyata itu nggak selalu bagus. Ternyata pada saat dia meng-wrap, membungkus ide itu, mau-launch satu produk baru, sementara negara sebelah udah memproduksi, jadi kelamaan. Nah, di situ akhirnya dia bilang, tadi lingkungan yang berubah terus, teknologi itu tidak segalanya. Yang lebih penting itu bukan kemajuan teknologi, tapi yang lebih penting lagi adalah human-nya, user-nya, brandware-nya. Kita menyikapinya gimana? Gak usah takut nanti ada artificial intelligence, ada IoT, Internet of Things, ada apalagi macam-macam itu. Karena not machine making brand, tapi brand making machine. Toh kita yang desain gitu, kita yang bikin gitu. Cuman segala macam kemajuan pengetahuan dan teknologi itu selalu kayak dua mata pisau mata itu pisau. Kan. Ada efek positif. Nuklir kan bagus. Kalau kita pakainya untuk teknologi, untuk pakai listrik. Tapi kalau untuk jadi bom ya negatif, sama digital juga begitu kira-kira. Oke, kita ke produk dari digital itu kan salah satunya medsos, Mas. Ya. Kita sampai lagi ke apa? Tapi ya tadi nih Indonesia kita ya. Ini karena literasi bacanya masih perlu ditingkatkan. Sehingga kita kan masih lebih banyak, ya to the point aja lah, nggak usah munafik ya, masih lebih banyak yang malas baca. Jangan-jangan kita termasuk yang malas baca, benar nggak itu kan? Nah, sehingga kita sering terjebak dengan istilah. Nggak dalam. Nah, misalnya kayak gini, kita ngomong digital. Ini sebenarnya yang kita bahas digital, atau sosial media, atau internet, atau digital media, kan itu beda-beda gitu. Semua orang digital aja, padahal esensinya digital yang benar-benar, dulu kebetulan saya sekolahnya memang di situ gitu ya, di elektro. Digital itu justru temuan pengetahuan yang memudahkan. Bayangin dulu ngitung tuh kompleks banget gitu ya. Waduh, itu sampai triple integral apa kalkulus segala macam gitu. Dimudahkan karena ada yang tadinya ada 10 huruf ya, apa angka 1 2 3 sampai 10 dimudahkan hanya jadi antara 0 dan 1, 0 dan 1. Ini memudahkan. Jadi digital itu tools yang memudahkan kita, bukan untuk. Nah, itu rootnya tuh, esensinya tuh. Jadi kalau dibilang, Bang, di digital mindset gimana? Digital mindset ya pertama kita harus setting di pikiran kita bahwa digital itu tools untuk memudahkan, bukan untuk bikin pusing. Bikin gitu. Pusing. Nah, memang namanya skills itu kan terlatih ya. Tiap hari dikerjakan terus gitu kan. Itu kalau ngomong tadi neuron tadi, kalau dari perspektif neuroscience tuh pathway-nya makin tebal gitu. Semua nggak ada yang sekali jadi, nggak ada tuh training building karakter 1 hari seminggu jadi, itu bohong tuh. Karena kita minimal 40 hari, 3 bulan, 1 tahun baru jadi.
Kalau diterusin namanya jadinya budaya kan, akhirnya namanya digital culture apa segala macam. Tapi ngomongin skill pasti referensi beda-beda karena tergantung experience-nya masing-masing. Jadi digital experience-nya beda-beda. Nah, yang perlu diingatkan pada saat kita udah canggih pakai gadget segala macam, kan udah canggih nih ya. Nah, makanya nih kita terjebak gitu ya. Jangan lupa masalah etika. Jadi pada saat jadi gini, kalau kita bayangin nanti Ayu bikin grafik, saya bikinan aja nih ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y gitu ya. Ini sumbu X tuh makin ke sana tuh, ini kita sendiri, ke sana rame-rame. Kalau Y-nya makin ke atas, makin dari informal makin formal. Jadi skill itu kan pribadi awalnya, sendiri. Kita mau telanjang, mau apa, sebenarnya nggak apa-apa, orang sendiri. Gitu kan. Begitu dia rame-rame, jadi nggak etis. Kenapa nggak etis? Karena nilai orang beda-beda, persepsi orang beda-beda, value-nya beda-beda, segala macam. Beliefnya, agamanya beda-beda. Itu kita bilang digital ethics. Tapi kalau skill itu naikin ke atas, dari yang informal jadi formal, sendiri tetap, tapi formal, yaitu digital safety, keamanan kita. Jangan sharing sembarangan data, segala macam. Nah, kalau itu dua-duanya ketemu, artinya udah formal, terus berame-rame, itu namanya digital culture. Jadi malu kalau kita dibilang kita paling tidak sopan. Kalau saya sih nggak setuju. Karena saya punya referensi berbeda. Misalnya gini, orang Indonesia nih budaya ngantinya jelek banget. Saya nggak setuju. Itu dari kalimatnya udah salah. Budaya itu suatu kebiasaan yang berulang-ulang menahun, dilakukan rame-rame, tapi suatu yang positif. Bukan suatu yang negatif dong. Gitu. Jadi jangan mau dibilang misalnya budaya internet kita, digital kita paling nggak sopan. Salah, definisinya udah salah gitu. Kita harus ini dong, harus positive thinking gitu ya, harus punya semangat sana. Ya, hanya tadi karena misalnya gak usah culture ya, gak usah budaya. Tadi masalah etika aja. Saya bilang itu nggak bisa sendiri, saling berkaitan. Banyak orang nggak etis cara berdigital, misalnya berzoom. Itu sering banget kan kita lihat lagi seminar webinar tiba-tiba masuk ngomong segala macam. Kadang-kadang pakaiannya sembarangan, duduknya ngangkang segala macam. Nah, itu kan gitu kan. Sebenarnya kadang-kadang bukan dia niatnya negatif, tapi karena skillnya dia menggunakan aplikasi kurang bagus segala macam, jadi kadang-kadang kurang etis. Tapi satu sisi ada juga yang mau negatif memang. Gitu. Nah itu kompleksnya di situ. Oke. Berarti kalau misalnya kita lihat dari sisi perilaku, jabatan yang prestasi yang baru diraih di Asia Tenggara itu gimana, Mas? Ya itu misalnya contoh. Artinya pertama ya siapa sih yang mau dibilang jelek negatif kan nggak ada yang mau sekarang. Betul. Dan ntar tanya sama Tante Yeni itu kan nanti bisa jelasin. Tapi suatu kan gini loh. Kalau ada suatu berita kan bagaimana menyikapi? Menyikapi dalam arti kata ada orang apa-apa disikapnya negatif. Lihat aja dari status timeline yang negatif, komplain, WhatsApp group kan gitu. Ada yang WhatsApp group yang positif tuh, tapi ada juga yang tiap hari loh, ya kan? Capek lihatnya sampai. Jadi kalau ada berita seperti itu, berarti ada peluang kita untuk meningkatkan. Kenapa sih dibilang tidak sopan? Banyak. Tadi karena perilaku kita sebelum digital itu yang belum dibenahin. Padahal kita katanya negara Pancasila nomor 1 Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya semua umumnya beragama. Nah, tapi kan nggak semudah aplikasinya hari-hari gitu loh. Misalnya literasi baca harus diperbaiki gitu kan. Oke. Mas Bambang, kalau misalnya kita lihat, sekarang kita beralih ke medsos ya, seluruh produk digital itu kan ada bagiannya adalah medsos, terutama di Facebook atau di Instagram yang paling banyak ditemukan judulnya udah makian, terus kata-kata kotor. Ada beberapa konten-konten YouTube itu ya udah alat kelamin perempuan laki-laki itu muncul dengan gampangnya gitu loh. Dan itu ternyata mendapat view terbanyak atau like terbanyak gitu loh. Dan mereka punya pasar sendiri gitu loh. Dibilang digital itu, internet itu, sosial media segala macam, itu sebenarnya kepanjangan indera kita. Benar sih perilaku di dunia nyatanya dibenerin. Kalau perilaku di dunia nyata, Kak Sesa, ada pengalaman ini? Apa tuh perilaku orang di sosmed berarti ya? Iya, di sosmed. Atau ada pengalaman pribadi boleh? Ya, mungkin aku bagian dari pelaku sosmed ya. Aku aktif banget di Instagram. Dulu di Twitter ya, YouTube cuman buat naro-naro doang. Facebook juga cuman buat galeri doang.
Kalau Twitter tuh gue mantau doang gitu, karena kenalan dulu ya, nama saya Sesa Suwanti, saya adalah seorang event producer, sehari-hari mengurus talent management dengan di Tala Talent namanya Santosa ID, juga supporter untuk HHH Corp, beberapa talent kami juga semua aktif, semuanya juga aktif dan eksis, jadi perlu buat gue selalu update untuk semua hal yang sedang terjadi di dunia entertainment dan di dunia global. Si Instagram, Twitter, Facebook, TikTok itu dan YouTube itu lumayan gue pantau setiap hari secara rutin, ada jadwalnya tuh gue tuh. Gue termasuk pelaku di situ di Instagram. Pelaku apa tuh? Pelaku pemakai kan ya. Pemakai. Juga tren haters segala macem, gue termasuk haters dulu ya. Jadi umur gue 45 tahun, mulai 20-an ya, gue tuh aktif menjadi seorang yang sangat toksik ya. Tanya aja sama Bamba, sama Bis tuh, gue toksik banget ya pokoknya. Jadi gue jujur aja dari umur 20 sampai umur 39 tuh gue julid banget. Gue adalah si haters. Kalau ada award menjadi haters terjulit itu bisa jadi gue, karena gue julid banget orangnya. Itu toksiknya parah, ya kan? Saingan sama yang sekarang ya, Bu? Kenapa? Saingan sama yang sekarang ya? Jadi karena gue umurnya 45 tahun, gue kan Gen X ya, gue ngalamin analog era dan digital era. Di analog era tuh cara gue julid adalah direct to your face aja, di muka lo gue langsung gue julitin di depan muka lo tuh, benar-benar gue maki tuh orang gitu. Gue tuh sampai dapat julukan ya bos yang kejam ya. Dia sama habis deh tuh, gue kayak apa, mulut gue udah sok comberan banget deh gitu. Terus masuk ke era digital, wah lebih bebas lagi gue. Jempol gue ya paling aktif deh untuk ngata-ngatain semua orang gitu. Jadi gue adalah mantan haters. Penyintas haters mungkin gue sekarang. But suddenly gue dapet satu momentum ya, di umur 39 anak gue meninggal. Itu adalah momen gue untuk diem. Itu pertama kali dalam hidup gue diem. Serius deh. Tanya sama Bis tuh, gue gak pernah diem anaknya. Apa? Ih, pedes mulutnya, karet 2 deh pokoknya. Itu kejem, udah kejem, pedes, julid, judes. Toksik lah intinya. Gue tuh adalah orang yang paling ngeri gitu, mengerikan. Dan gue diem, pas anak gue meninggal gue diem. Gue bingung ya, ini apaan ya gitu. Gue tentu saja menyalahkan semua orang dong. Ya kan gue toksik kan, gue orangnya julid kan, harus nyalain orang, harus nyalain keadaan, harus marah, harus semuanya lah gitu. Jadi di sejak umur 40 tahun ternyata gue udah hamil lagi anak ketiga. Since then gue tuh healing. Baru tahu caranya ngelihat ke dalam tuh ya pas gue mulai healing itu. Terus sebabnya apa sih, Kak? Kenapa sih begitu toksik? Ini gue udah tahun kelima ya mengalami healing ini, gue lagi jalan di tahun kelima. Jadi gue tuh udah pertama belajar meditasi sama Reza Gunawan gitu. Iya Mbak Yeni, gue punya sampai saat ini gue punya 2 psikolog yang gue rutin konsul. Gue punya 2 terapis yang akhirnya dua-duanya jadi gue manajerin dua-duanya. Yang satu namanya Astra Dima, ya dia motherhood consultant, itu gue pasien dia. Satu lagi Aji Santoso Putro, akhirnya dua-duanya gue jadi manajer mereka berdua. Ada untungnya juga ya. Jadi gue jadi mindfulness sekarang, gue setiap pagi meditasi kayak gitu. Terus gue baru aja selesai ini 12 sesi sama psikiater gue namanya Coach Yusa Ajis dari Sanggar Jiwa Bertumbuh. Jadi gue udah nih 5 tahun tuh gue baru tahu kenapa gue julid, karena gue mengalami luka batin waktu pola asuh umur 1-12 tahun sama PS. Contohnya sama psikiater gitu, sama psikiater gue dibongkar gitu waktu fase oral kayak gimana. Gue berantakan, gue nggak dapet ASI, gue nggak dipeluk, gue kurang disayang sama nyokap gue. Nyokap gue ada, tapi dia nggak memeluk gue, nggak menyentuh gue, nggak. Waktu fase anal gimana? Dilarang-larang. Itu kan fase waktu kita otoritas segala macam ya, sotoy-sotoynya anak gitu kan. Nah gue tuh di repress tuh karena gue bungsu 4 bersaudara, gue Jawa, bapak gue militer, maka gue nggak punya kebebasan banyak, jadi gue di press terus gitu. Jadi fase anal gue juga ngaco banget. Terus fase yang falik gimana? 4-12. Bapak gue nggak ada. Bapak gue tuh komandan nih, bokap gue militer, dan dia dari gue lahir dia udah komandan, jadi nggak hadir tuh bokap gue. Terus tau-tau umur 11 tahun bokap gue meninggal. So di fase 0-12 gue semua berantakan.
Umur 12 sampai 20 gue ditinggalin. Pertama bokap gue meninggal, terus nyokap gue sibuk cari uang, terus kakak gue harus ke Jepang supaya dapat beasiswa, kakak gue ditaruh ke Jogja di rumah mbah gue, terus gue cuma berdua sama kakak gue, maka gue abandon issue. So di umur 20 itu kenapa gue julid, gue kayak compensate semuanya gitu Kak, makanya gue julitin semua orang. Hanya gue minta cari perhatian, jadi gue tuh cari perhatiannya edan lah dengan cara bekerja, kerja gue harus excellent. Ya bisa, kerja gue excellent ya, supaya orang tergantung sama gue, supaya gue dapat validasi, supaya gue dibilang keren, dibilang penting itu buat gue tuh. Kok harus sama saya aja? Ih, gue merasa penting. Ternyata itu isu gue ya, dari perhatian. Kayak penghargaan ya, kayak penghargaan. Dari harus dapat reward lah, itu dari cari perhatian, dari cara kerja. Yang kedua dari cara pakai baju. Ya bisa, gue pakai baju kayak orang gila kan. Ya, 12 warna men dari atas ke bawah. Hanya supaya ditengok orang. Syukur-syukur di foto-foto gitu ya. Kalau sekarang kan pada foto-foto itu pasti gue kena tuh. Yang ketiga dengan nama badut dong, kalau 12 warna ya. Asli. Yang ketiga dari cara ngomong. Oh parah. Ngomong gue comberan banget. Hanya demi orang itu inget gue. Jadi gue nggak peduli sama konten gue ngomong apa, nggak peduli. Konteksnya gue harus dapat. Gue attention seeker banget lah intinya gitu, supaya tuh orang inget gue. Jadi itu yang dendam sama gue, banyak banget. Dan gue nggak peduli lah. Yang penting gue dapat perhatian ya. Gitu. Jadi di tahun kelima gue healing ini ya, gue menyadari gue adalah penyintas haters. Walaupun gue juga punya haters ya, gue ternyata punya haters terkenal, gue punya haters banyak juga gitu. Haters gue terkenal, gue uber tuh satu haters gue. Haters gue siapa sih? Ih dia juga julid gitu. Ih fanatik sih, kira kebanyakan sholat sih. Gue kayak julid kayak gitu. Lu salah ikutan aliran sih lo, makanya lo julid. Itu gue kalau dulu gue adu ya gitu, gue open gitu, gue panggil, gue konfront kalau dulu ya. Kalau sekarang untuk segala hal yang berhubungan sama kejulitan gue ignore. Kalau ada orang yang julid sama gue, itu masalahnya di lo, bukan di gue. Gue udah sombong, soalnya congkak banget. Karena gue juga mantan haters tahu, tapi gue sekarang keren gak kayak lo. Gue sering banget congkak begitu, aduh maaf ya, baru 5 tahun soalnya jalan. belum canggih-canggih amat gitu. Jadi menurut gue kenapa Indonesia banyak banget hatersnya, lo cek ke dalam deh. Ada luka apa di dalam lo gitu lo. Lo kenapa pertama kenapa lo ke-trigger kan? Lo diapain sama bapak lo, itu aja sih. Lo misalnya apa ya? Gue gemes banget deh sama si siapalah, sama Atta, Aurel misalnya atau apa gitu. Kenapa lo julid ya, biarin aja mereka ngomong. Dia kan apa juga di-expose gitu. Sama Dennis kali maksudnya. Siapa? Sama Dennis. Ya itu juga. Oh iya. Ya kan berarti lo cek lagi ke dalam. Kenapa lo ke-trigger sama perilaku mereka? Itu kan ya butuh dua nggak sih Mbak Yeni? Lo-nya sama si merekanya kan, sama kitanya sebagai si penontonnya. Kalau lo ke-trigger ya lo cek lagi deh ke dalam. Karena akhirnya buat gue sekarang the way out is in. Nggak keluar deh kayaknya. Buat gue kayaknya perilaku itu tuh yang tadi kata Bis bilang, perilaku di dunia realnya lo harus perbaiki dulu. Buat gue juga bukan ke atas gitu. Ke atas tuh entry-nya buat gue apa sama yang punya agama mungkin mau rajin apalah terserah lah. Menurut gue silakan aja. Kalau gue itu buat entry-nya gue, karena dengan gue gue Katolik kebetulan. Kalau di Katolik tuh ada doa namanya novena sama rosario. Yang gue suka dari situ daya heningnya aja. Daya heningnya aja tuh. Tapi untuk minta tuh gue udah males ya, Mak. Ya udahlah, gue udah diciptain nama yang Maha Kuasa, ya udahlah gitu, gak usah minta lagi, please gitu. Karena anyway the God is within us kan, Tuhan kan di dalam kita sebenarnya kan. Jadi cari aja ke dalam gitu. Kalau lo nggak apa sih, kan gue tadinya penuh ya di kepala gue kan penuh ya gue selama 5 tahun ini gue pertama ngebuang dulu yang si penuh itu, mengosongkan diri dulu. Kosongin deh. Kalau kosong lo bisa lihat ke dalam. Kalau lo penuh overthinking, lo keep terus, anxiety lo keep terus, ya boro-boro mau ketemu sama Tuhan di dalam lo nggak kelihatan apa-apa lah pasti. Jadi buat gue kenapa lo julid di digital ya lo cek ke dalam aja deh, lo ke-triggernya kenapa. Itu dari sisi kejiwaan ya, kayak masa lalu.
ya, kayak ini ya. Dari sisi ekonomi, dari lingkungan. Apakah itu juga menjadi penyebab nih? Kayak ini boleh kan tumbuh ada tumbuh kembang kan, itu mempengaruhi juga. Nggak tahu deh, tanya Mbak Yeni nggak tahu deh. Kita kan dari bayi harusnya utuh ya, suci ya. Terus orang tua kita melabeli agama, terus leluhur kita ngelabelin si budaya, adat apalah gitu. Lo orang Jawa harus bla bla bla. Terus tambah bokap gue, kita militer, keluarga militer, bla bla bla. Terus apakah itu jadi pemberontakan gitu, Kak? Iya dong pasti, karena aku kayaknya kan nggak pas nggak jadi diri sendiri ya. Apa yang di-trigger oleh orang tua, di-trigger oleh lingkungan tuh nggak cocok dengan kepribadian mungkin nggak cocok sebenarnya. Cuman gue nggak tahu karena gue benar-benar nggak diurus gitu ya. Jadi gue bahkan nggak tahu ini bener apa enggak. Orang tua gue nggak hadir. Jadi ya gue cuma dikasih makan, dikasih tempat tinggal yang enak, sekolah bagus, dikasih supir, dikasih udah aja, ada semua, ada fasilitas ada. Cuman kan gue nggak diurus aja gitu. Jadi gue bahkan sekarang nggak nyalain siapa-siapa gitu karena ya udah aja kalau mereka begitu ya itu daya yang mereka punya kali ya ngurus gue. So ya udah gitu, itu jadi di healing journey gue menjadi terapi bahwa I have to forgive them gitu kan. Si orang tua gue ya harus gue forgive, si agama gue yang banyak aturan harus gue forgive, si kejawaan gue yang banyak aturan harus gue forgive, harus gue unlearn, harus gue forgive, gitu-gitu loh. Jadi biar nggak berontak lagi. Kalau berontak gue julid pasti. Berdamai sih, ya gitu ya Mbak Yeni ya. Berdamai dengan diri dulu. Berdamai dulu dengan diri. Iya, menuju berdamainya ternyata gue butuh 5 tahun untuk berdamai dengan banyak hal yang gue julitin selama dari umur 20 sampai 39 itu kan gue sih ultimate haters itu ya. Gue kan premium haters ya. Ternyata tuh gue lukanya banyak banget di sebelumnya, ternyata baru tahu di umur ini sekarang ini ya could be si para haters pemain sosmed itu yang mudah banget gitu ngatain anjing lo, apa lo, bangsat lo gitu ya pasti punya luka juga kali, atau ya pengen ikut-ikutan juga mungkin aja sih, aku nggak tahu Mbak Yeni kompeten. Jadi emang aku seneng banget nih Kak Sesa ini kayaknya cerdas deh orangnya ya. Oh banget banget. Aku nggak tahu pernah tes psikologi belum IQ. Aku nggak tahu. Orangnya itu ya kalau saya baca ya maklum psikologi. Oke, siap. Maximizer, detail. Oh iya. Habis itu analytical. Oh iya. Terus strategic. Iya itu banget. Iya. A good negotiator. Iya banget. Ya makanya. Actually itu a good negotiator. Oh iya. Tapi sebenarnya kan cuman kalau orang negosiator tapi udah julid duluan sama yang mau dinegosiasi kan agak-agak mengganggu ya. Udah julid kalau jadi kaya gara-gara gue ya nggak? Iya. Jadi sebenarnya Kak Sesa ini aku seneng banget, jujur banget ya orangnya. Gue bilang tuh keren. Ya. Maksudnya intinya kalau sudah yang mau buka boroknya depan orang gitu ya. Tapi kalau Kak Sesa membuka diri kan dia detail. Kalau detail, analytical sama maximizer gitu ya. Makanya dia orangnya intellection. Kalau misalnya baca Gallup itu dia orangnya intellection, suka mengunyah, pikirannya tuh ngunyah. Kenapa begini, kenapa begitu, dari reason. Agree aku. Capek. Jadi kalau mau tidur itu kayaknya perlu tuh Kak Sesa ngambil air es tuh tutup dulu. Nanti dia ini keluar asap. Iya, gitu benar banget. Dulu belum tau meditasi, gue pikirin semua, Mbak, sampai gue gambar, sampai gue sketsa gitu. Karena ada meditasi ya. Berarti nggak ada kesempatan. Oke, kita balik lagi ke ini ya Kak, ke bulinya ya. Kenapa? Aku senang banget yang Kak Sesa bilang itu. Bulinya itu ya karena memang ada luka batinnya sih Kak Ayu sama Kak Bambang, Kak Bis ya. Sama Kak Sesa itu karena ada luka batin. Jadi tentang pembulian itu ada yang menarik nih. Dulu itu yang dibully itu maaf ya, orang-orang yang dianggap jelek. Orang yang dianggap punya kekurangan. Lu jelek lu dibully, lu nggak punya duit lu dibully. Tapi sekarang justru yang menarik yang dibully, yang dianggap lebih cantik, yang dianggap lebih kaya, yang dianggap lebih pintar, itu hati-hati dibully bahkan dari SD. Nah itu kenapa ya? Itu yang kayak kata Kak Bambang ya, yang Kak Bis ya, yang bilang dalam lu dulu bersihin gitu, sehingga yang keluar lu tuh udah bersih. Karena sekarang itu kalau lidah itu kan nggak cuma dari mulut kita ya Kak Sesa ya. Kak Sesa kan sudah memainkannya dulu. Lu belum tahu lidah gue yang lain nih. Nah itu. Jadi emang benar sih Kak, bully itu berasal dari dia punya luka batin di dalam,
Dia sebenarnya gini, dia paham ada rongga yang kosong ya. Kalau aku bisa bilang Kak Sesa tuh ada rongga yang kosong. Tapi nggak tahu ngisinya dengan apa. Benar. Nggak akan mungkin, maaf Kak Sesa, nggak akan mungkin Kak Sesa ngomong ke orang, please isi rongga kosong di gue nih. Please, miss. Nggak mungkin. Itu kalau yang namanya love, teori cintanya Eric Fromm, dia itu kosong tuh, tangki love-nya. Ya. Kalau orang udah ikut Eric Fromm bisa tahu ya, isi dong tangki, kan cinta itu ada 5 ya, cara menunjukkan cinta ya. Tapi kan Kak Sesa cerita, gue hancur semua nih, mama nggak itu, papa, keluarga. Terus maaf, mungkin Kak Sesa juga ke Tuhan juga nggak deket. Nggak. Ya kan ada orang itu dia bisa mengubahkan, Tuhan tuh bapak gue, Tuhan tuh mama gue nyampein apa aja unek-unek ke beliau. Nah ada orang kayak tuh. Kalau Kak Sesa kan masih kosong. Jadi, tapi kan tidak semua orang tahu itu, Kak Ayu. Iya. Nah, begitu ada kayaknya yang, jadi gini, begitu dia terluka, dia tuh pengen ngelukain orang. Yep. Jadi sebenarnya itu rumusnya adalah, orang yang sedang terluka, dia tuh nggak sadar, dia tuh jadi landak, sedang jadi landak. Ya. Landak kan kalau jalan ngelukain kiri kanannya. Tapi kalau dikasih tahu, Dak, lu lukain orang lo, kiri kanan lu lihat tuh hancur semua tuh bunga-bungaan. Meneket ya kan, yang penting gue jalan gitu. Aku nggak membenarkan pembuli ya, cuma ngasih tahu doang. Kalau orang lagi luka batin, dia nggak sadar tuh kata-katanya pahit, hatinya pahit. Terus yang lebih sedih lagi adalah ketika Kak Sesa sadar love tank gue, tangki cinta gue tuh kosong, bahkan minus, nggak cuma kosong. Jadi kalau kita belajar, kami ada training namanya 5 bahasa cinta ya. Itu setiap hari tuh harus diisi, Kak. Apalagi maaf nih yang cowok-cowok, itu mesti diisi. Setiap hari. Nah, kalau Kak Sesa itu waktu kecil tuh rumahnya udah udah mungkin minus ya, Kak. Keringnya udah kelamaan nih. Mobil kalau kelamaan gak ngisi bensin gimana tuh? Atau gak ganti, olinya habis lah. Kelamaan gitu ya. Atau airnya nggak ada gitu ya. Itu bakal hancur tuh mobil. Nah, jadi ketika dia lagi terluka nih, dia kayak luka menganga dan dia nggak ngerti mau ngomong ke orang, gue kurangnya di mana ya? Nah itu begitu ngelihat ada yang bisa dia jadikan kayak pelampiasan, keluarlah bully-bulian itu. Yep. Tapi hati-hati kalau misalnya kita sering dengerin orang yang membuli orang, kalau kita bergaul dengan orang seperti itu, kita juga akan seperti dia loh. Karena kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik ya. Yeah. Kita akan ada yang namanya desensitisasi, Kak. Kepekaan kita tuh berkurang. Yep. Kalau misalnya kita biasa dengar orang marah-marah 2 kali sehari, tadinya kita nggak suka tuh marah-marah 2 kali sehari. Tapi begitu bergaul dengan orang yang suka marah 2 hari sekali, lama-lama kita akan merasa marah-marah 2 kali sehari itu biasa. Dan itu akan meningkat. Besok 3 hari sekali, kita anggap lagi. Lama-lama kita nggak sadar bahwa kita tuh bergaul dengan orang yang suka, maaf nih, kayak misalnya di luar negeri ya, di Amerika tuh suka dikit-dikit ngomong kosong, ya kan, mengeluarkan 4 huruf itu kan, itu akan dianggap biasa. Nah, itu juga yang terjadi dengan bully. Tanpa disengaja, kita itu tiba-tiba bisa terbentuk komunitas bulliers. Iya. Iya kan? Sampai kok saya lagi baca Instagram, saya grupnya ini, saya grupnya itu, kan lagi ada yang berantem nih sekarang nih ya. Terus saya lihat kayaknya kiri kanan sama aja sih ya. Sebenarnya kan ketika yang dibully juga membalas, ya kan, membalas si pembuli dengan mengucapkan kata-kata yang sama, sebenarnya kan levelnya sama. Iya. Nggak lebih keren. Tapi ketika yang dibully bisa diam, justru yang kalau saya bilang tuh yang beyond human ya. Kalau bisa nih Kak Sesa, pernah nggak sih Kak Sesa membuli orang kan sebagai bosnya ya? Dasar lo ya, begini begitu ya. Saya pernah itu kerja bantu di salah satu konsultan. Saya terkejut banget tuh konsultannya itu satu hari depan kami semua itu, ya ownernya memaki itunya, staffnya. Badak kau, teriak gitu di ruang sampai depan kami semua itu dan dimaki-maki gitu ya. Nah, pernah nggak Kak Sesa ngalamin itu? Tiba-tiba yang kakak bully meluk kakak. Oh, sebel banget. Gimana rasanya ya? Justru saya bilang itu sebenarnya kalau kita sebagai manusia yang beyond human ya, masterpiece of God, itu yang kita harus coba lakukan. Kak Sesa, kalau saya kasih tantangan gini, Kak. Dulu kakak pernah bully orang ya, cari yang paling hancur berdarah-darah Kakak Sesa buat, datangi dia, peluk dia, say, I'm so sorry. Itu udah berani nggak Kak? Gue kasih tantangan. Aku udah.
udah Nah, beberapa terus teman udah gimana rasanya? bingung dia, apaan sih lo di reject sama Nah, dia. itu justru kakak menangnya di situ gitu, Kak Sesa. Jadi begitu itu kayak lompatan jembatan sih saya bilang. Ini antara Kak Sesa dengan luka batinnya, ini jurang bully-bulian yang dia bisa lakukan, sampah-sampah. Istilahnya tuh dia buang sampahnya sebenarnya. Sampah gue buang ke lu, sampah gue buang ke lu, I don't care. Karena kan jadi landang. Meskipun nggak benar ya. Tapi begitu Kak Sesa bilang, gue nggak mau buang sampah, gue mau lompat. Nunjukin gue ada manusia yang baru, gue udah berubah. Nah, justru penyintas namanya, penyintas bully. Iya benar. Tapi challenge-nya di situ sih. Jadi kan ini udah ceritanya mau jadi yang baru kan, jadi ya yang kupu-kupu. Iya, gue julid butterfly. Gue jadi butterfly. Gue jadi orang baru kan ya. Jadi saya sayang julid gue terima, saya sayang humble udah gue terima juga, saya sayang empati gue terima juga, saya sayang judes gue terima juga. Gue kan baru nih sekarang. Challenge-nya adalah lingkungan guenya yang harus menerima transisinya kali aja lagi transisi semuanya gue. Jadi gue kehilangan banyak teman, gue kehilangan banyak lah teman gue lagi ganti semua kesempatan nih. Kali ya Kak, kesempatan juga ya. Iya, jadi yang gue dulu mereka lebih suka gue yang dulu kan, yang toxic itu. Pas gue lebih diem, lebih cool, mereka bingung. Jadi kayak dikit-dikit temen gue pada lepas nih. Ya udahlah biar aja juga gitu. Itu transisi aku juga ternyata. Ya ampun, mau jadi orang baik bisa amat, gak enakan jadi orang toksik loh. Karena begitu kita milih untuk jadi benar itu lebih banyak tantangannya sih Kak. Capek banget. Iya. Betul memang gini Kak, penerima lingkungan seperti yang dibilang sama Kak Bis kan, dimana katanya itu perubahan itu kan nggak bisa langsung. 3 bulan, 4 bulan, bahkan setahun. Orang kan ngelihat nih, mungkin misalnya nih ketemu kakak sekali. Dia kan mikir, besok ketemu dibully lagi nggak gue? Ini jangan-jangan beneran berubah. Karena kalau kakak berubah kan dia hatinya berubah juga nih. Yes. Tapi kan dia takut, ntar ketemu lagi gue dijutekan lagi, dijulitin lagi gitu kan. Ya itu wajar aja sih Kak, gitu. Ya sih emang, ya gue juga lagi transisi kali ya, jadi ya udahlah, emang terima aja dulu. Oke deh, gue terima dulu. Ya kira sisa yang emang temen yang mau stay ya udah silakan stay, yang mau pergi ya udah gitu. Untuk lagi belajar let go juga kan biasanya ya karena itu menjadi dengki, menjadi apa sih julid itu kan gue dicontohin juga ya lingkungan gue tuh kayak gitu. Maka itu yang gue tahu. Oh kalau gede gue tuh harus dengki ya. Oke sip. Oh kalau gede gue tuh harus ngejudge orang ya. Oke sip. Itu kan yang gue tahu gitu. Jadi sampai gede gue kayak gitu yang gue lakuin gitu. Terus sekarang kan gue harus unlearn banyak hal, itu kan capek ya gitu. Oh nggak boleh ngejudge orang lagi nih. Oh kenapa ya? Kan gue harus, aduh kok nggak boleh ya. Jadi orang-orang teman-teman gue kan lebih suka gue yang ngejudge gitu loh. Saya sayang judgmental mana nih kok hilang gitu. Karena gini, biasanya orang suka nggak memakai pembuli itu untuk menghukum korban yang dia pengen hukum. Iya, itu gue paling depan. Jadi nggak langsung saya nih, ada orang dia bete si A, bete sama si C. Dia cari tuh pembuli tuh, hadapin gitu. Itu gue pasti orangnya itu. Jadi mereka kehilangan gitu kan. Dan Kak Sesa merasa bangga banget ketika dia menjadi kayak super power ya. Gue bantuin lo nih, gue ngerasa bahwa itu penting. Itu penting dan sangat berarti itu penghargaan menurut kakak ya pada saat itu ya. Iya, itu yang tadi itu kompensat gue nggak pernah diperhatiin kan. Jadi gue merasa membantu dalam keadaan apapun ya. Yoi, gue itu merasa penting jadi leader, jadi bos tuh buat gue penting banget, kayak semua orang depend on me gitu. Keren banget. Sekarang kayak aduh gue pengen jadi pelukis nih, gue nggak pengen ngurus orang, serius gue pengen jadi pelukis. Abis ini bis beli lukisan gue dong. Jadi gue emang bener-bener enak jadi pelukis tuh, gue nggak perlu mikirin kata orang. Gue nggak perlu lukisan semua ya. Yoi, ini lukisan karya gue tuh udah di belakang ya. Kenapa? Di belakang itu ya. Enak gitu jadi pelukis tuh enak. Sekarang gue lagi pengen jadi pelukis karena nggak usah mikirin kata orang, nggak usah apa sih menuhin ekspektasi orang. Gue nggak perlu julid juga sama orang. Berarti neuronnya sekarang itu ditumpahkan ke kanvas ya Kak? Iya karena ada aturan, enak. Kalau dulu kan gue membuat standar sendiri ya, yang gue create sendiri supaya gue tampak keren, maka gue membuat double standard yang gue create yang harus perfect banget. Capek jadi perfeksionis. Sekarang gue lagi ngerasain anjir capek banget jadi perfeksionis ya. Gitu.
Nih Bahkan Kak, jadi haters pun gue perfeksionis, haters yang punya pola. Aduh, gue tuh canggih jadi haters. Gue Haters yang terkonsep ya. terkonsep, gue jadi hatersnya dikonsepin. Mana aja, mana ada haters terkonsep. Dulu satu kantor sama bis emang anak tim kreatif ya, jadi tapi mungkin Tante Yeni sama Ayu ya, Mbak Ayu ya, itu banyak orang nggak bisa mikirin ya, kok bis bisa ketemu Sesa. Bayangin tuh, ya saya yang termasuk yang seharian kelihatannya formil banget gitu ya, Sesa yang amburadul. Justru itu saling melengkapi. Jadi dulu ternyata pelajaran itu sangat berharga di dunia yang baru ini loh sekarang. Apa dong ternyata? Ya itu tadi, justru karena kemajuan teknologi, informasi atau digital, kan semakin menambah diversity, semakin keberagaman itu semakin kompleks. Gitu. Betul. Nah itu good news atau bad news gitu kan? Ternyata bisa dua juga gitu. Kalau kita bisa pintar-pintar mengelolanya, itu good news. Yeah. Tapi kalau kita nggak bisa mengelolanya, jadi bad news, artinya destruktif, bubar. Tapi kalau dia bisa mengelolanya, karena beragam itu akan memunculkan sesuatu yang keren. Jadi kalau orang-orang yang baru pekerja pemula, biasanya merekrut yang setipe dia. Kenapa? Karena dia nggak mau capek-capek. Gampang bentuknya kan, udah mirip-mirip gitu kan. Kalau nanti sudah experience, sudah punya pengalaman kerja bagus segala macam, udah ngerti bagaimana berkolaborasi, teaming dan seterusnya. Pada saat nanti dia bikin perusahaan, justru dia merekrut orang yang berbeda dengan dia, yang melengkapi dia. Ya. Nah, ini nggak gampang. Ini hari ini harus, ini kayak sederhana tapi sangat basic dan fundamental, yaitu every brand is unique. Setiap orang yakin punya kelebihan. Itu nggak gampang loh. Hari ini kan kita profesor banyak, doktor banyak, orang-orang pinter banyak. Yang pinter secara akademis mengetawain yang praktisi. Yang praktisi juga mengetawain. Tanya di Sesa dulu di grup kita, di kantor kita. Itu kalau dibilang anak sekolahan tuh anak hina-dina gitu. Anak kayaknya bego banget di sekolah anak sekolahan gitu kan. Makanya kalau presentasi dulu si owner bilang, ayo presentasi tapi jangan bisa ngomongnya doang lu. Gitu. Malah diasumsi jangan kayak si A. Si A itu justru yang titelnya banyak. Lucu kan gitu. Jadi itu nggak gampang ya. Kemarin itu jadi kita tuh banyak orang pintar segala macam tapi nggak bisa kolaborasi. Oke. Nah, kolaborasi itu karena tadi masing-masing merasa hardwire kalau istilahnya di brand itu hardwire di masing-masing. Jadi dia ego sektoral segala macam tinggi. Nah, saya mau nanya nih. Mau nanya Kak Sesa boleh nggak? Iya silakan. Kak Sesa sejujurnya, ini jujurnya ya depan semua orang. Iya. Jujur. Do you love your father or you hate him? Who? My father? Ya. My father. I idolize him. Aku mengidolakan bapakku. But you hate him or you love him? Actually, aku pernah shutdown perasaan aku ke dia malah. Kan udah meninggal. So, I think ya udah meninggal gitu. Ternyata isu dulu gue. Waktu dia hidup, gue gak ada perasaan karena gak pernah ketemu. Gak ada perasaannya. Kalau sekarang gue cinta mati dan ternyata gue father issue. Pas gue waktu dia masih hidup itu. Jadi gini, ada pola sih Kak. Tadi kan ada pembahasan tentang pola ya. Satu, kepribadian anak itu sama dengan kepribadian ibu, suatu ibu sedang mengandung. Itu satu hal yang harus diingat. Makanya ketika ibu sedang hamil kan disuruh liatin yang indah-indah, ngomongin yang cantik-cantik, banyak-banyak sholat, banyak-banyak berdoa, deketin sama Allah gitu ya. Nah, yang kedua itu biasanya gini Kak, kan Kakak bilang, gue tuh yang bagian galak-galaknya. Itu kan sebenarnya tampilan ayah. Tapi kecenderungannya, biasanya orang itu secara nggak sadar meniru perilaku orang yang dia tidak sukai. Orang dia benci, makin dia benci itu yang muncul. Karena kan dia hafal. Gue sebel banget ketika bapak gue marah ya. Gitu ya, mungkin saya nggak tahu ya. Tapi begitu dia marah, perilaku itu yang muncul. Jadi itu yang harus sebenarnya dibersihin. Membersihkannya itu kan kayak kopi nih ya. Gimana biar bersih? Masukin air putih banyak-banyak. Jadi behavior yang emosional itu yang belum selesai di digital itu justru diamplifikasi. Makanya kejadian gaduh gitu loh. Jadi sebenarnya
yang paling basic adalah, ini lucu ya, jadi kita tuh nggak bisa langsung mengkakukan satu masalah. Kayak tadi kan every brand is unique. Tapi ternyata brand nature-nya itu sama di dunia itu. Jadi nggak ada lagi yang bilang, nih otak Amerika pintar, nih otak. Enggak, pada aslinya sama. Cuman kalau di psikologi dikenal nature and nurturing. Jadi artinya our behavior nih, pola berpikir kita, perilaku kita itu sebenarnya coming from our genetic blueprint parent, ya, yang dibawa secara genetik. Tapi once dia udah lahir, itu tergantung lingkungannya. Makanya tadi kan cocok logi kan, dicocok-cocokin segala macam itu kan, dikelompokin. Jadi yang paling bahaya ini adalah, dulu kan kita nggak bisa ya, tapi secara science, neuroscience sudah proven, riset-riset ilmiah, bahwa pikiran dan perasaan itu ya sama-sama produksinya di otak. Gitu. Tadi saya udah nyinggung amigdala apa gitu ya, lagi tadi meditasi gitu. Nah, cuman smart thinkingnya kita itu justru di emosional itu, karena dia udah nggak pakai diproses, dia jadi kayak automatic thinking kalau bahasa dulunya subconscious, unconscious, non-conscious. Ini yang bahaya ini, makanya seakan-akan emotion is contagious, jadi menular. Nah, yang bahaya ini adalah cara kerja kita meniru. Jadi dia meniru. Nah, itu yang dibilang neuron system. Jadi kita ini perbuatan tuh meniru. Coba aja cek deh. Makanya tadi dihubung-hubungin dengan orang tuanya ini segala macam. Sebenarnya seperti itu, tapi makanya dibilang maturity jiwaan itu pada saat kita udah bisa meregulasi emosi kita. Bagaimana meregulasi emosi kita? Tadi kan secara logisnya, secara rasional segala macam dihubung-hubungin lah. Kalau kita bilang secara organ itu mengaktifkan prefrontal cortex gitu. Tapi intinya begini, pada akhirnya kadang-kadang seringkali kita tanya, manusia tuh umumnya punya pikir yang positif gitu. Tapi kok perilakunya nggak nyambung ya? Karena ternyata di pikiran aja dari awal tuh, dari muaranya, kita tuh terlalu banyak bias thinking kita bilang. Itu nanti ada yang heuristik, ada yang macam-macam tuh. Kenapa bias? Ya karena dia ngikutin referensi. Sekarang gini ya, tanpa data yang salah, mata kita aja punya kemampuan proses sinyal mata. Makanya adanya optical illusion gitu kan. Kan ada gambar-gambar yang ternyata begini ya gitu. Pada saat kita tahu, tapi sebelumnya kita akan tertipu gitu kan. Nah, maksudnya di dunia digital itu jadi makin bias gitu kan. Sekarang kenapa gaduh? Salah satunya gini deh. Dulu lahir ini rata-rata harusnya udah punya usia ya, udah 10 tahun, 20 tahun, 3 tahun yang lalu, anggapnya 30 tahun yang lalu lah. Dunia media itu menimbulkan suatu informasi itu nggak main-main, bos. Nggak gampang, nggak semua orang bisa membuat opini, nggak bisa. Karena headline itu ada, kalau di radio kan ada radio programmer. Kalau di cetak tuh ada pimpinan redaksi. Melalui beberapa filter. Dan bahkan yang senior gitu, senior jurnalis sama junior jurnalis beda dong gitu kan. Dan dia punya ilmu-ilmunya tuh. Bagaimana tidak melanggar kode etik jurnalistik, tidak melanggar kode etik media, tidak melanggar kode etik penyiaran. Nah sekarang nih, ibaratnya wartawan yang jurnalisnya bebas etik, user jadi jurnalis. Bebas etik ya kan, bebas etik. Nilai-nilai itu kan dia nggak belajar gitu-gituan, makanya asal ngomong juga. Jadi emosinya itu dilumpahkan ke situ. Makanya saya bilang dunia digital itu sebenarnya kepanjangan emosi kita gitu loh. Tapi itu kayak dulu kan digampangin ya, indra itu ya indra cuma 5. Makanya begitu di luar indra ini dia punya six sense. Sebenarnya kita macam-macam tuh indranya. Nah, itu sekarang di media kayak kepanjangan gitu kan. Nah, sementara gini, ada plus minus gitu ya. Tapi kan saya ngomong nggak ketahuan bis itunya emosinya gitu kan. Kalau tatap muka kan ketahuan ya, dibaca raut muka segala macam. Tapi hari ini kan dimunculkan gitu loh. Misalnya tambahin emoticon, senyum segala macam gitu kan. Itu kan wakil. Nah, lucunya emosi itu tergantung dari kondisinya dia. Jadi baca satu informasi bisa beda-beda tergantung. Jadi saya bilang begini, kalau dulu kan bahasa dulunya, lu kasih stimulan, ini responnya begini. Lu kasih stimulan, ini harus gitu kan. Kalau saya pakai terminologi sendiri, namanya BIS, bukan Bambang Iman Satu, tapi Brain Information System. Stimulan itu kan input, ya kan? Respon itu output. Di dalamnya, kalau di dalam sistem ada input, ada output, dalamnya ada proses. Nah, sayangnya kita prosesnya di tengah itu, kita bukan mesin, bos.
Kita organik. Jadi saya bilang nggak usah kasih stimulan yang sama di orang yang berbeda. Kasih stimulan yang sama di orang yang sama, tapi di waktu yang berbeda. Responnya bisa beda. Kita organ, bos. Jadi proses di tengahnya itu tergantung keadaan metabolisme tubuh kita. Kurang tidur jadi bermasalah. Kurang olahraga jadi bermasalah. Makan ini, makan itu beda lagi. Ya. Sementara kita mau sosokan gitu, behavior kita mau rumusin, nggak bisa. Ya. Kadang-kadang kalau terlalu ekstrim dibilangin, wah orang ini punya kepribadian ganda. Nggak juga. Nah, itu yang saya, dulu kan saya tahu, saya dulu SMA A1 fisika, kayaknya yang paling pintar. Itu pembodohan tuh. IPA IPS, ya ini maksudnya begini. Terus kelas sekolah teknik, terus kerjanya dulu jadi engineer, dari network engineer, di divisi teknik. Tapi pada saat saya hijrah 2007 ketemu Sesa yang orang gila ini, suruh bergabung bersama di Radionet di Massimo Margansula. Kita punya klien, ketemu sama orang-orang banyak. Saya melihat justru menghandle manusia itu jauh lebih kompleks dibanding teknologi. Bukannya sombong. Misalnya lagi di Freeport itu, ya gila duitnya banyak, apa aja teknologi apa kita bisa beli. Tapi saya bilang, kita kan cuma user. Kecuali kita bikin digital microwave radio, kita yang bikin. Bukan, kita kan hanya beli, install, operation, maintenance, hitung-hitung, bisa lah. Tapi begitu manusia, susah, bos. Misalnya gini. Saya bilang ada plus minusnya. Dulu di teknologi, ini ngomongin digital tadi kan, pada saat ada trouble shooting gitu ya, itu kita bisa nggak tidur gitu. Kita dialog sendiri sebenarnya, bercakap sendiri. Kalau itunya gini, kalau ini gini, sampai gitu bisa begadang. Oh, tahu coba ini gini gitu kan. Begitu tahu masalahnya, diganti modulnya, pasang, jebret, nyala, on. Manusia nggak bisa gitu, bos. Kita punya tim nih. Badung nih, kita kasih kan, dia melanggar SP1, SP2, SP3. Masa ulang lagi SP1? Kan enggak, terminate. Emang selesai, dipecat. Belum tentu kita pulang, dicegat, mau pulang ke rumah, panjang urusannya, bos. Ini karena manusia itu punya unsur rasional, punya unsur emosionalnya. Jadi di internet tuh makin gaduh, karena tadi perilakunya belum ditertibkan di dunia nyatanya. Kita mau ke dunia maya, jadilah, ya kan? Orang gini loh, ada orang kasih statement status, terus di komen kan, terus marah, ya. Terus dibalikin marah. Lagi ngapain lo tulis status begitu gitu? Nah, satu komentar itu kan perspektifnya beda. Si ini bacanya lucu, si ini kan beda tuh, beda karena tergantung. Tadi kan kita bilang, jangan kan orang berbeda, orang yang sama bacanya di waktu yang berbeda, beda responnya. Beda perspektif. Saya ngomongin Ayu, sekarang masih senyum, nanti jam 2 saya telepon, marah-marah dia. Padahal orangnya saya juga, pesannya sama juga, misalnya tentang nanya sesuatu yang sama, tapi bisa responnya. Udah tuh gini juga sih, Bang, apa sih, manggilnya Bang ya, atau Bang Bis ya? Apa Bang aja Bis, bisa. dan kakak semua. Jadi, kalau di psikologi itu, juga kenapa terjadi tuh netizen Indonesia julid-julid yang luar biasa se-Asia Pasifik ya, bikin malu ya. Itu karena ada yang namanya di psikologi itu disebut dengan diffusion of responsibility. Jadi ketika terjadi suatu permasalahan dan itu harus butuh problem solving, tapi ketika saatnya untuk mengambil keputusan, di situ ada banyak orang di ruangan tersebut misalnya gitu ya. Semua orang merasa orang lain yang bertanggung jawab gitu loh. Termasuk juga, kalau media sosial ini kita anggap sebagai samudera yang luas, nah siapa yang bertanggung jawab atas kata-kata sia-sia yang dikeluarkan orang-orang nih, yang netizen julid? Semuanya merasa nggak ada yang bertanggung jawab. Kecuali kita siapkan polisi kali ya, polisi etik, baru ketakutan. Kayak sekarang kan cybercrime, cyber police gitu ada kan. Tapi kan itu untuk undang-undang tertentu, ya kan? Tapi untuk netizen julid kan nggak ada polisi etiknya. Gitu kan istilahnya. Jadi sehingga akhirnya ini kan menjadi bertambah bebas. Dan yang kedua, saya nggak pernah ngecek juga, misalnya mohon maaf nih, kelasnya orang-orang yang julid ini seperti apa sih, lulusan SMP kah, SD kah, atau memang mereka yang merasa dirinya itu udah level up sehingga bebas untuk ngejulitin orang. Gue super, lu di bawah gue ya, lu nggak akan bisa menang sama gue. Itu bisa juga terjadi. Juga bisa juga netizen julid yang memang dia, mohon maaf nih, asalnya blak gitu. Nyeplak ya? Apa jeplak? Ya jeplak.
Jadi dia nggak merasa apa-apa ya, kosong-kosong aja dimarahin ya marahin aja, gue nggak ngerti. Ekspresif aja ya, cuman ekspresif aja udah gitu ya. Iya, dia ikut-ikutan. Terus ada lagi yang ikut-ikutan, belum lagi Kak, misalnya ada yang memang hanya sengaja ngompor. Dia ikut ngomong dikit, terus ada yang berantem, dia ketawa, lili berantem nih gitu ya. Nah tadi pagi saya ingat banget, lucu deh. Saya kan ada posting sesuatu di Instagram saya nih, Instagram baru. Tiba-tiba saya di WhatsApp, Kak, jangan posting seperti itu. Begini begitu. Baca nih YouTube-nya. Ini begini. Kenal juga enggak loh. Kenal juga enggak. Terus habis itu suruh saya baca YouTube, ya kan. Ini tentang ini seperti ini. Terus saya bilang, saya nggak ikut yang seperti itu. Saya punya pendapat sendiri. Kau baca dulu YouTube-nya. Buset. Kenal juga kagak ya nggak? Kau baca dulu katanya. Waduh. Jadi ya itu karena diversion of responsibility. Terus mereka imitasi. Nggak ada yang kena tuh gara-gara ngejulitin orang, nggak ada yang dihukum. Ya. Paling ethics. Tapi ethics, emang lu kenal sama gue? Ya. Emang Tuhan lu sama dengan Tuhan gue? Kan gitu. Jadi kan main di situ. Akhirnya itu yang membuat orang-orang itu merasa nyaman ya, tanda petik, menjulitin orang. Saya lihat rame-rame dikerjainnya ya. Sebenarnya ntar udah rame asik gitu kan. Sebenarnya gini, kreatif hari ini kreatif tuh kan dulu kan Cesa melabelkan dirinya sebagai orang kreatif. Kelihatan kok sampai sekarang kreatif. Itu sekarang semua orang harus kreatif. Semua orang harus kreatif. Jadi kreatif itu kreativitas itu timbul karena ada masalah, gitu kan. The power of the kepepet. Ya, tapi ternyata kreativitas itu juga terbatasi oleh satu konsep yang kita yakini yang sebenarnya bias juga, gitu loh. Kayak tadi kan itu istilah-istilah aja gitu, karena semua berdasarkan pengalaman empiris base, ya kan. Kalau kita mau berpikiran jernih, coba bisa cek di otaknya sinyalnya gelombangnya listriknya seperti apa dan seterusnya gitu kan. Nih sekarang kita coba lihat ya, kita coba pelan-pelan nggak gampang gitu ya, nggak gampang hanyut gitu dengan ini. Kita lihat misalnya, ini kan terlepas ini data benar apa enggak, harusnya sih benar karena hari ini kita mempercayai pemerintah lah gitu ya, Departemen Kominfo gitu kan. Itu sampai hari ini di tahun ini itu 4.250 laporan kejahatan siber. Coba bayangkan. Sampai tahun 2021 aja, sampai awal Juni kemarin dikasih tahu ada 1.625 hoax, gitu kan. Terus tadi yang masalah paling tidak sopan itu sebenarnya yang lakukan kan si Microsoft ya, bikin survei, dia ada berapa di 32 wilayah ya, dan itu sebenarnya survei tahunan dan selalu di bulan April Mei. Dan faktanya kita turun gitu kan. Jadi termasuk yang paling tidak sopan tadi gitu. Nah, saya mau nyambungin sebenarnya bukan Indonesia atau tidak Indonesia. Di negara-negara maju juga hoax juga terjadi. Yang kena makan hoax juga terjadi. Nah, terus saya kayak tadi, kenapa? Jadi saya nggak mau ngasih orang Indonesia tuh begini. Enggak. Buktinya orang Indonesia di Singapura di dalam dunia nyata aja bisa tertib segala macam. Jadi faktornya banyak. Artinya, misalnya kita bilang salah satunya kita bisa tertib kalau law reinforcement. Ada penegakan hukum yang terus-menerus. Nah, itu kan di dunia nyata. Kita belum beres di situ. Apalagi ke dunia nyata yang teknologi, yang istilahnya banyak baru segala macam. Jadi, pengambil kebijakan atau government rule, peranan pemerintah, itu harus lebih proaktif lagi, lebih cepat lagi. Ingat nggak dulu taksi online? Ya kan? Itu kan sampai demo segala macam kan, sampai si taksi yang si burung itu juga ikut-ikutan gitu. Karena government nggak nyiapkan dulu, bukan nggak nyiapkan, jangan-jangan dia siapkan tapi terlambat gitu loh. Ini kan maju terus cepat sekali gitu kan. Apalagi hari ini pergeseran paradigma, government itu dulu kan kekuasaan, sekarang kan paradigm shiftingnya adalah government is public service provider, dan itu yang hari ini dikuyuk-kuyuk gitu ya. Yang kalau dulu sok kuasa, sekarang lebih sejajar melayani. Banyak kok. Saya kemarin tuh baru bayar listrik di PLN gitu kan, PLN di dekat tempat saya. Saya agak emosi tuh gitu loh. Ya, tapi lagi-lagi kita jangan mau terpancing. Saya berikan jadi. Emosinya kenapa? Saya nggak boleh masuk ke mobil, harus parkir di luar. Saya bilang kenapa? Di dalam hanya untuk KRL, Pak. Berarti kan dia orientasinya belum melayani. Nggak ada rakyat, PLN nggak bisa punya duit loh. Kita bayar kayak gitu. Nah, tapi kalau kita nggak bisa menyeralisir, akhirnya kita menyimpulkan segala macam. Jadi kita pikir tuh harus tahan lagi tahan. Kenapa kecenderungan manusia Indonesia sepertinya emosional gitu?
Kan risetnya banyak tuh, baik secara psikologis maupun secara sains tadi. Misalnya salah satunya adalah yang harus dibuktikan lagi, apakah benar diameter amigdala, masih kedua belah amigdala itu jaraknya terpendek sehingga spike listriknya cepat. Jadi orang itu gampang nular, gampang nyamber. Jadi kalau misalnya ada naik motor, belum pendek ya, nyelonong, yang lain ikut nyelonong. Oh itu kan orang nggak peduli. Enggak, kata siapa? Itu yang mobil masuk busway, jalur busway. Itu mobil bukan mobil yang jelek, mobil bagus juga. Dan mobil bagus itu nggak selalu supir yang dari, kadang-kadang tuannya juga. Ya. Gitu loh. Nah, saya bilang itu bagus menular itu. Bisa bagus, bisa jelek. Tinggal kita tulari yang positif, bukan tulari yang negatif. Gitu. Terus ada satu lagi, jadi sebenarnya orang kita tuh pintar. Jadi bukan orang Indonesia aja ya, Polinesia. Jadi termasuk Singapura kali, Malaysia gitu. Tapi mohon maaf, Papua nggak masuk karena beda lagi tuh rumpunnya gitu. Nah, kecenderungan, ini juga kecenderungan. Kita nggak bisa memfiksirkan semuanya bisa dirubah sebenarnya. Karena brand itu plastis. Nah, jadi sebenarnya kita tuh pintar. Dijelasin sesuatu, gampang ngerti. Tapi kelemahan kita tadi, kita responsif, reaktif, gampang marah. Gitu. Makanya dari zamannya Belanda digini-gini terus. Gitu. Tapi apakah kita udah given begitu? Enggak, kita bisa latih gitu loh. Jadi itu yang akhirnya seakan-akan di dunia digitalnya juga lebih gaduh, karena di dunia nyatanya banyak begitu. Sekarang pertanyaan, apakah itu given? Enggak. Kenapa kecenderungan kita begitu? Karena alamnya. Kan gini loh, tadi kan nature and nurture. Nature itu coming from our genetic blueprint, parent, orang tua. Tapi begitu dia lahir, environment di sini bukan hanya manusia yang terdekat itu adalah orang tuanya, tapi juga makanannya. Dia tinggal di gunung sama di pantai beda. Di gunung kadar oksigennya kurang, di bawah lebih banyak, kelihatan lebih cerdas. Dia itu makan ikan pula dan seterusnya. Secara karakter fisiknya aja juga bisa beda. Perutnya agak buncit, kita pendek-pendek kalau di gunung gitu kan. Kalau yang di pantai, jadi itu banyak mempengaruhi. Tambah lagi makanan, terutama makanan. Coba nanti cek deh gastronomi itu ya. Ada yang lebih sains lagi, neurokuliner apa. Jadi setiap makanan itu mempengaruhi kita berpikir dan akhirnya mempengaruhi perilaku. Kenapa gula dibuang ke Indonesia dan seterusnya itu. Jadi gampang. Nah, kan ini jadinya ribet tuh ya. Sebenarnya memang akhirnya mulai dari diri sendiri. Iya sih. Akhirnya kenapa sekarang saya jadi gini. 270 juta loh. Kalau setengahnya aja katanya 64% yang udah punya akses informasi. Itu berarti kan 100 jutaan. Nggak gampang mengurus 1 juta. Jadi pemerintah itu harus didukung. Saya salut sama Presiden sama Kominfo Menteri kemarin itu bahwa mereka menyadari bahwa literasi digital itu nggak bisa hanya pemerintah. Kita rakyat ikut bantu. Jadi PR kita semakin berat sebenarnya. Karena literasi digital baru kita mau bagusin, sementara literasi baca kayak dulu kan kita beratas buta huruf tuh. Ya sekarang emang PR literasi baca udah selesai, belum juga gitu. Padahal juga ini sih literasi Kak, aku mau tambahin ya. Terpengaruh sama literasi baca. Kalau boleh sih aku mau nambahin karena waktunya katanya tinggal 10 menit lagi ya. Silakan. Ini juga mungkin karena kita ini negara yang pengen jadi negara maju nih. Banyak anak-anak itu yang sekarang ini kan karena COVID tuh ketahan di rumah ya. Nggak bisa eksis. Betul. Jadi gimana cara gue supaya eksis? Hello, gue use TikTok, gue pakai Instagram, pakai baju dan sebagainya. Itu tuh cara mereka untuk eksis juga sebenarnya ya. Walaupun tinggal mengarahkannya sih Kak, ke kiri atau ke kanan ya, yang tadi itu. Nah, saya tertarik banget dengan yang kata Bang Bis ya, bahwa perilaku itu akan menetap misalnya setahun gitu ya. Bayangin nih, kalau masih COVID, kita masih WFH, sekolah di rumah, mereka pengen eksis dengan cara eksis di media massa yang pernah Kak Sesa alami ya. Setahun lagi, begitu keluar mentalnya udah kebentuk dong, mental rese gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau saya boleh saranin sih Kak Sesa, kalau perlu Kak bentuk komunitas, penyintas julid atau gimana terserah Kak Sesa kan, jagoan event kan. Ya bikin event sebenarnya jadi lanjut itu sih. Karena begini, kemajumukan orang itu, tadi kan kita sepakat dengan kemajuan teknologi semakin beragam. Thinking preference-nya orang tuh beda-beda. Behavior preference orang beda-beda. Kalau misalnya kayak tadi, dia perlu mengekspresi. Dulu kan kita dengan gampangnya, ini introvert, nih extrovert. Dia bilang, bohong tuh. Tanya Sesa. Dulu kita ada orang accounting, diklaim sama orang client service. Pak, si itu nggak bisa kerja, nggak bisa bergaul. Orangnya introvert deh, gitu, segala macam. Jutek, apa segala macam. Gimana-mana sih sama ke perusahaan, orang marketing sama orang keuangan berantem tuh biasa gitu.
Cuman bukan itu kan masalahnya. Saya bilang akhirnya kita pindahin ke departemen client service, di bawah jajaran client service setahun berubah. Behavior itu bisa berubah, thinking itu bisa berubah gitu loh. Jadi kalau ingat segitiga piramida, mungkin Tante Yeni kan tuh pakarnya di situ, di mana makin ke bawah tuh makin sulit berubahnya, tapi bisa tetap berubah. Paling bawah tuh DNA. DNA hari ini sudah bisa berubah. Naik ke atas lagi belief gitu kan, tentang makanya jangan main-main di yang sensitif masalah agama segala macam. Terus ada lagi kan value, ada lagi personality, thinking, behavior yang paling gampang kelihatan berubah. Kayak tadi misalnya, kita nggak bisa mengeneralisir seperti itu. Memang hari ini lebih banyak di rumah gitu. Kalau saya sih lebih banyak mensyukuri adanya pandemi, karena nyata-nyatanya behavior secara umum ya. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir. Secara umum aja nih, kita lebih higienis dong. Mulai yang level atas, level bawah, ya mau cuci-cucinya benar, mau cuci tangan, mau maskernya nggak pernah ganti-ganti pakai masker gitu kan, kira-kira secara umum. Terus yang kedua, kita lebih gampang dengan teknologi. Makanya bukan nggak sopan ya kata Sesa, gila nih Ayu mau online, ngasih taunya hanya berapa jam sebelumnya. Artinya kondisi hari ini memungkinkan. Kalau dulu memungkinkan benar. Pakai padahal dulu ada Skype, dulu ingat nggak ada FaceTime, tapi nggak semua orang kan, ya kan kita bilang apa ya, ada akhirnya banyak bilang saya gaptek, nggak ada tuh istilah gaptek sebenarnya, gitu kan. Nah hari ini karena keadaan tadi yang kata Tante Yeni, kita harus sering di rumah, mau nggak mau akhirnya kita berinteraksi dengan teknologi semakin intens. Terus yang ketiga, karena semua susah, ini krisis ekonomi belum benar-benar berdampak. Nanti kalau udah kepanjangan, mudah-mudahan sih jangan gitu ya. Akhirnya kita lebih sosial kan. Coba ya bikin gerakan beli produk teman itu gampang supportnya segala macam. Terus yang keempat, lebih religius. Lihat deh, karena kita begitu tahu, oh, tadi kita udah sebelum Tante ini datang, kita bilang gitu kan, dulu ingat Desember Januari itu udah mulai kelihatan yang kemarin tuh. Awal-awalnya kan enggak kan, ini bener apa ada apa enggak. Kayaknya ceritanya jauh. Lama-lama makin deket. Tetangga kita kena, saudara kita kena segala macam gitu kan. Nah, akhirnya kita menyadari betapa ringkihnya kita. Mau apapun pangkatnya berapa, justru rata-rata orang yang makmur, yang punya duit banyak segala macam, justru dia gampang kena COVID karena imunnya nggak terlatih dan seterusnya gitu kan. Jadi kita lebih religius, takut mati gitu, lebih mendekat Tuhan. Benar nggak? Yang terakhir sih kayaknya ya. Yang terakhir kita lebih back to nature, suka satu langit biru, foto rame. Dari dulu juga langit biru gitu sebenarnya. Tapi memang ada hubungannya kali, populasinya kurang gitu, jadi udah itu teknologi kan kameranya udah bagus. Kalau dulu kan ece-ece jelek gitu kan. Itu bias-bias thinking kita kan banyak, bias thinking kita tuh sebenarnya banyak gitu. Jadi ya kita nggak bisa mengeneralisir gitu. Cuman pelan-pelan memang literasi digital ini jadi satu yang harus kita bangun sama-sama. Semuanya tuh nggak etis cara berdigital tadi. Budayanya kacau, itu aja salah definisinya. Budaya nggak ada yang kacau, budaya itu positif. Kalau dibilang ada suatu hal kebiasaan yang negatif, saya nggak setuju itu budaya. Itu belum dibentuk berarti gitu kan. Karakter ya, terus, perilaku. Masalah keamanan, digital safety. Itu tiga-tiganya semua akhirnya baliknya dari digital skill-nya dulu, literasinya. Kalau dulu kan kata Sesa, betul aja Bambang orang teknik. Karena nggak ada tadi gitu, makanya kita harus udah mulai lepas sekat-sekat gitu. Ini orang kreatif, ini orang keuangan, nggak ada itu gitu loh. Kita aja yang kotak-kotak gitu. Itu kita harus menghujat tuh. Dulu siapa sih ngajarin gitu. Apalagi saya aja menentang itu manajemen talent apa segala macam. Bohong tuh semua tuh gitu loh. Dulu kan dibilang, kamu Bambang Obis mau merubah anak buah itu apalagi usianya di atas 25 tahun. Bohong. Tetap bisa gitu. Tadi kan kita udah buktikan. Saya berhenti merokok itu tahun 2003 tanya Sesa. Dulu saya dibilang kalau kasih kerjaan ke Obis gampang, kasih rokok sama kopi, selesai. 2003 saya berhenti, sekarang 2021 berarti sudah 18 tahun. Saya punya kebiasaan yang berbeda, itu kan itu bukan culture, udah culture tuh, udah puluhan tahun kan. Dan pada saat saya berhenti merokok itu 2003, usia saya udah di atas 30 tahun. Jadi nggak benar kalau manusia nggak bisa berubah. Kecenderungannya. Gue berubah, gue berubah banget dong. Banget. Artinya kalau misalnya ada dengar kita, wah kita kok gaduh. Bangsa ini bisa berubah. Justru yang ditakutin bangsa ini bangkit. Nah, tuh Mbak Sesa tuh menjadi kekuatan baru di Asia Pasifik. Besok kita udah menang duluan kayak tinggal manusianya aja. Itu kalau psikologi sebutnya modifikasi perilaku. Ya. Mungkin eventnya tuh.
Ya. Aku memulai dari skup kecil sih, makanya aku punya grup art terapi setiap Selasa rutin. Jadi emang intinya ya siapa aja terserah, karena buat gue si para juliters ini tuh sebenarnya punya keresahan kan, dia nggak tahu apa, ya lu keluarin dulu yang ada di dalam diri lo, keluarin dulu supaya lo tahu di dalam lo ada apa. Jadi lewat melukis, menggambar lo. Tadi ada monyet, ada singa, tadi kan. Makanya aja pakai. Itu kan makhluk sosial kan, manusia kan makhluk sosial kan. Gimana pun juga pengen interaksi. Jadi kan yang penting kata Pak Bambang itu, yang penting dalam lo bener. Yes. Ya, benar. Oke. Ya, manusia itu memang makhluk sosial. Kalau di brain itu dibilang kita ada social brain. Dasarnya itu neuron system. Yep. Jadi kalau ada orang yang kejam, sadis, segala macam itu gampang latihannya jangan sama manusia lain. Latihannya sama binatang. Karena binatang limbic sistemnya juga jalan. Jadi dia, karena kalau orang rusak dengan MNS dan neuron system itu, dia akan bermasalah dengan empati, simpati. Itu dilatih. Kan kalau ibaratnya kalau dia salah-salah masih belum terampil, paling mati binatangnya gitu kan. Jangan orang gitu loh. Nanti kalau sudah biasa dengan binatang itu, baru deal with people. Oke. People can change lah. Ini plastis. Bisa. Gue contohnya. Berubah. Tenang aja. Ada banyak hopes. Tenang aja, banyak hopes. Yang penting ada niat untuk belajar. Kita tanya ini kemana, Fris? Hilang dia. Ini hilang. Sebenarnya gini, ada bukan kesimpulan ya, ada satu ternyata keadaan saat ini membuat kita bisa bersama bertemu dalam situasi yang sangat cepat gitu loh. Jadi ada satu lagi sih, mengapa orang bijak itu mengabaikan cemooh dan penghinaan? Karena orang bijak dapat melihat di balik perilaku orang-orang yang melukainya. Itu ya Mas ya. Ya, tapi kita sekarang udah mulai harus itu kata-kata itu berlaku buat generasi kita ya. Maksudnya yang bunga-bunga, filosofi, yang tadi istilah-istilah psikologis. Untuk generasi sekarang nggak bisa begitu. Betul. Bener loh. Lebih real. Lebih real ya. Gue dinasihatin mulus katanya, nggak ngerti yang dinasihat itu apa. Jadi mereka lebih maunya rasional, yang common sense, yang makanya kira science based jadi penting. Karena buat dia masuk akal, oke gitu loh. Kayak tadi misalnya. Kan saya bilang pokoknya dunia digital tuh boosting. Yang jelek di boosting juga, yang bagus di boosting juga. Makanya kan sebenarnya dunia virtual itu sebenarnya kan simulasi. Buat dia simulasi. Makanya manusia itu kecenderungan, coba lihat deh. Begitu dia di dunia maya, dia mau lebih baik sebenarnya. Jadi munah semua sebenarnya, kayak munafik semua sebenarnya. Harus lebih cantik. Nature-nya seperti itu. Nature-nya seperti itu. Jadi ada simulasi gitu kan katanya, terus ada kita bilang tuh ada simulacrum gitu kan, terus hiperrealita itu biasa tuh gitu loh. Yang penting manusia itu menyadari. Nah, seringkali kesalahan kita ber-WhatsApp, sekarang kita Zoom nih, Facebook, kan keseharian tuh. Nah, kesalahan kita tuh sayangnya seringkali perilaku kita itu lebih banyak didominasi yang bahasa dulunya tadi under subconscious mind, non-conscious mind, atau ya pikiran bawah sadar gitu. Yang sekarang kita bilang tadi pikiran otomatis. Jadi keseharian itu sebenarnya secara tidak sadar gitu loh. Nah, terus bagaimana supaya memperbaikinya? Ya tingkati kesadaran gitu. Kalau saya sih sama teman-teman bilang, tipsnya gimana sih apalagi pandemi, hoax banyak. Gampang. Satu, jangan cuek sama berita, saya bilang. Nomor dua, jangan terlalu dalam. Betul. Jangan larut. Jangan baper. Jangan larut kayaknya ya. Gara-gara COVID terus kita semua selesaikan enggak? Makanya ini keren banget nih, ayo bikin podcast lah apa. Emang begini sekarang. Kan bukan berarti COVID terus kita nggak bisa silaturahmi kan gitu. Justru kalau ini sih dari COVID efek positifnya banyak bisa kenal dengan Mas Bis, bisa tapi kan kenal itu dengan Kak Kesha. Jadi banyak tergantung. Ayu dibilang banyak. Jadi sebenarnya paling penting adalah bagaimana menyikapi. Iya. Karena banyak juga orang melihatnya dari sisi negatif, akhirnya fokusnya negatif, akhirnya dia matinya karena stres. Betul. Gitu. Gue lebih setuju semua yang semuanya ditampilin dari digital diterima dulu, tapi di kitanya latihan gimana nggak reaktif. Kalau gue lebih gitu sih. Ya, akhirnya menunda kenikmatan kita bilang kan. Gue nggak reaktifnya dulu, ngecek penting nggak sih. Itu sesuai dengan risetnya Daniel Kahneman. Jadi dia menyederhanakan, bingung kan belajar otak, pusing nggak mau jadi dokter.
Jadi dia bilang ada season 1, season 2. Ada fast thinking, slow thinking. Mana yang baik? Dua-duanya baik. Pada saat kita dalam keadaan urgent, memang kita harus refleks, harus responsif. Tapi pada saat kita dalam pelukan itu, tenang dulu. Jangan dulu. Ya kan? Ibu-ibu kan sering tuh kena tuh di mall, ada promosi segala macam. Wah, kepengen banget. Habis beli, belum nyampe rumahnya udah nyesel. Nah, kok gue beli ya tadi ya? Oh, safe ya. Latihan sih, reaktif itu menjadi nggak reaktif, emang latihan. Gue sih susah payah latihannya, meditasi itu buat gue susah banget. Gue tuh sok sibuk kan, gue kan orangnya sibuk banget gitu. Terus jadi istilah sainsnya kalau mau dikerenin itu yang tadi meditasi itu sebenarnya menetralkan. Ini listrik ini kan bagaimana? Ada namanya default mode network gitu ya. Itu biasanya pada saat kita bengong apa segala macam. Tapi kadang-kadang ilham keluar di situ gitu kan. Itu nggak gampang karena sebenarnya manusia itu pada saat dia tidur itu aktivitas berpikirnya nggak berhenti. Itu kayak screen saver, apalagi perempuan. Perempuan tuh masih, jadi kalau laki-laki agak lebih drop. Makanya saya bilang kalau buat perempuan tuh harusnya berhak lebih banyak makan, lebih banyak istirahat. Karena, jadi kalau perempuan sebenarnya kalau pusing, nggak bisa ngambil keputusan gampang, bawa tidur aja. Besok, ya, tidur cukup. Dia pilih yang mana, itu pikiran yang paling jernih. Ya, gue setuju sih. Tidur cukup tuh buat gue juga penting banget. Sama, itu tidur cukup, sama tadi lo bilang itu kan, si makanan yang kita makan, benar-benar merubah. Kalau perempuan tuh justru juga ada siklus menstrual itu makanan jadi gue perhatiin tuh. Minggu itu gue bisa beda-beda makanannya sesuai kapan gue mau mens itu. Artinya kan Tante Sesa, artinya pada saat dihadapi suatu masalah suruh ngambil keputusan pada saat lagi mens sama nggak mens beda tuh. Beda. Ya itu makanya kalau lo ngecek ke dalam lo jadi tahu kalau punya siklus itu ya. Dulu kan gue nggak ngecek ke dalam, gue kan keluar ngebandingin sama orang mulu di keluar, jadi gue nggak peduli bahwa gue tuh punya menstrual siklus ya yang bisa mempengaruhi cara gue ngomong, cara gue ngambil. Nah itu kalau kita latih pelan-pelan sebenarnya bisa. Pada saat kita baca timeline ya, baca Facebook kan ada tuh yang kata-kata ini gitu banget, nah itu di rem dikit. Yang tadi saya bilang itu bisa dilatih lama-lama. Itu jadi kita nggak responsif. Mana ada yang bilang? Ada yang nanya, Om Bis, gimana nih gadget? Bangun tidur kita boleh pegang gadget apa enggak? Kalau bisa enggak, kata Tante Sesa. Wah, ada yang komplain, Pak, saya itu kerjanya di client service yang harus merespon. Oke. Kalaupun harus pegang gadget, kan harus sholat, harus bersihin tidur, sikat gigi segala. Kalaupun harus pegang gadget, saya bilang, pegang handphone gitu maksudnya. Pas nyalain, aplikasi pertama dibuka apa? Ternyata yang paling bagus jangan sosmed itu kalau dulu ada note ada apa pokoknya untuk ngecek things to do kita hari ini mau ngapain sih gitu supaya kita jangan responsif karena kalau kita buka sosmed kita akhirnya melayani doang lupa apa kita mau ngapain gitu. Jadi nggak memprioritaskan kepentingan kita sendiri gitu loh. Dulu gue pertama kali bangun langsung lihat sosmed itu jadi gue tuh kayak membiarkan seluruh dunia tiba-tiba ke kepala gue gitu kan. Iya, akhirnya lu jadi men-serve kan, melayani mereka. Akhirnya lu lupa prioritas kita apa. Itu sekarang dipakai tuh, karena kalau tadi kan buka, volatile, penuh ketidakpastian, uncertain, kompleks. Tapi Oxford tuh pakainya tuna, turbulency, sama novelty N-nya ya. Tapi dia pakai skenario planning. Artinya, kita tuh gampang terdistract sebenarnya. Pasti. Ya iya itu latihannya Pak. Itu latihan sebenarnya meditasi itu sebenarnya. Meditasi macam-macam kan ada yang pakai yoga. Iya. Kalau di Islam tuh ada bisa zikir, bisa sholat tahajud, sama gitu. Oke. Sip. Wow. Hampir 2 jam kita ngobrol. Oh 2 jam ya oke. Ini yang paling utama kalau untuk parenting ya, untuk anak. Kita kan ada human brain development ya. Jadi perkembangan tubuh Mas Bis, saya mau nanya nih sekalian karena parenting ya. Jadi anak saya yang kedua, sekarang kalau udah nonton, bisa 6 jam dia di situ. Iya. Coba Mas Bis tolong kasih. Negatif atau positif? Kasih. Negatifnya itu kelamaan di situ. Nah, kan tadi sama kita bagaimana menyikapi. Oke, nah maksud Ayu gini. Di situ yang saya respon pertama itu ada potensi. Bahwa anak ini nanti kalau kerja dia termasuk yang loyal, dia yang suka kerja. Itu potensi dia bisa stay 6 jam di sini. Itu kan kita lihat dari positif dulu. Negatifnya ada. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan kenapa bisa 6 jam? Orang tuanya kemana tuh ya gitu. Kok nggak bisa nemenin? Akhirnya kompleksan panjang kan.
Jadi maksudnya saya sering balik ke orang tua bilang jangan takut sama kemajuan teknologi dan digital ini. Ya. Gitu. Karena memang ya biar bagaimanapun ada banyak, bahkan lebih banyak positifnya sebenarnya. Nah sekarang yang efek negatifnya itu yang kita minimalis itu gimana? Iya. Gampang ngomongnya, saya juga setengah mati ngurusin anak saya. Aku pakai jadwal Mbak, pakai jadwal aja. Saya enggak. Tapi kadang-kadang kita coba berdamai dengan tadi meditasi, damai dengan diri sendiri dulu, gitu ya. Terus nggak selalu ngelihat permasalahan itu dari anaknya juga. Kan anak biar bagaimanapun tadi kan mirror system melihat anak, orang tuanya. Jadi pelan-pelan, saya kadang-kadang dapat suatu yang wow-wownya banyak. Misalnya, saya lagi kerja nih, diintip loh sama anak saya. Terus dia bilang gitu, bukan gitu ya, gini-gini. Nah kalau kita emosional aja, udah lo mau tahu aja gitu. Kayaknya tidak apa-apa, tapi emang gimana kita belaga bego gitu kan. Terus kasih tuh, bener loh gitu. Selama ini kita bego banget. Ini kita boleh belajar dari anak loh. Bener. Jadi kalau yang pinter loh. Kalau yang pengalaman aku yang kecil ini si Adek kan hobi bikin desain dari Canva. Jadi kalau player dia yang bikin gitu loh. Si kakak kan bantu-bantu potong video. Cuman kan kalau dia lagi nggak mood, oh ya udah. Jadi awalnya podcast ini terbentuk karena itu. Dan ini kalau dulu kan memisahkan ya mood hati lah. Kalau saya bilang hati dipilih, hatinya mana, jantung, hati gitu. Saya belajar dari Mas Bis. Sebenarnya metabolisme tubuh kita kalau di kepala namanya keseimbangan enzim itu nama homeostasis. Ada enzim apa hormon atau neurotransmitter gitu loh. Jadi cek gitu. Kenapa ya? Oh gitu. Saya kayak gini deh. Ada PR kerjaan order dari klien, kita bisa kerjain, tapi lagi nggak mood, yang tadi saya bilang nggak mood. Itu yang susah memang mengenali diri sendiri kita. Kalau saya udah misalnya mengenali, begitu udah mulai nggak enak-enak, saya hajar olahraga. Karena kalau olahraga itu nanti akan nimbulin endorfin. Dialihkan ya. Akhirnya bikin kita semangat. Ya. Mulainya males, tapi setelah olahraga kalau ditanya pengen hidup 1000 tahun lagi. Hormon bahagianya ya Mas ya. Hormon bahagianya harus dibangkitkan lagi. Jadi paling benar memang kerja itu cari yang hobi aja. Nah itu kita sebagai orang tua memfasilitasi anak tuh gitu loh. Iya. Aku pakai jadwal Mbak, kayak kalau buat gigit anak gue setahun sekali. Ini Tante Yeni kemana nih? Kasian, aku nggak bisa. Jadi kebutuhan masing-masing saling ngomong. Jadi punya rundown kita. Aku orang event ya, bahkan di rumah gue pakai rundown juga, harian, bulanan, mingguan, tahunan. Tiap hari gue udah punya rundown. Itu disepakati bersama. Jadi mereka mau nonton 6 jam ya udah, toh sisa jam lainnya kan dia bergerak, olahraga, apa sama kita. Itu kalau yang Tante Sesa bilang, itu kita bilang namanya thinking preference-nya memiliki kecenderungan berpikir struktural. Biasanya orang-orang kerja itu udah kayak gitu urut-urutan. Nah, orang-orang yang cenderungan thinking structural thinkingnya besar berhadapan sama orang yang sembrono itu sebel banget. Karena biasanya udah ngurus gini gitu. Dia kayak naruh sembarangan gitu kan. Tapi lama-lama sekarang saya berdamai juga kayak dengan anak gitu kan. Nah, malah tapi setiap orang tuh ada gitu. Betul. Thinking preference tentang struktural ada. Thinking preference tentang critical tadi, analitik ada, cuman beda-beda. Terus kecenderungan memikirin orang lain juga ada gitu. Tapi beda-beda. Kecenderungan berpikir konseptual ada. Nah, ini yang tadi saya maksud adalah keberagaman berpikir, berperilaku itu semakin kompleks. Nah, caranya gimana? Ya kita nggak gampang menyimpulkan orang. Kita dulu kan kalau ketemu orang ngejudge aja terus ya. Iya, ngejudge. Udah tuh dipikirin. Orang didengerin tapi dalam hatinya dia mikir menganalisa. Orang kayak gini. Capek bos kayak itu sekarang. Sekarang kalau kita ketemu orang, prinsip saya berubah. Bahwa di depan saya ini ada makhluk mulia, ciptaan Tuhan juga, ciptaan Allah juga gitu. Pasti dia punya strength. Cari tahu strength-nya gitu. Kalau kita gitu kan akhirnya kita dapatnya banyak. Mendengarkan sih. Kalau kemarin-kemarin kan, ini orang ini sih, ini orang event nih, ini orang psikolog nih. Nah, kacau kayak gitu. Ini yang harus lepas cut itu. Apalagi udah digital ya. Semua tumpah di publik gitu kan. Kayaknya milenial kayak gitu kok, mereka udah mau collab, mau appreciate. Memang mereka begitu. Mereka lebih kayak gitu daripada Jadi saya kalau dapat suruh jadi konsultasi di satu industri perhotelan misalnya atau industri broadcasting apa industri yang lain gitu, saya bilang ke seniornya semuanya sama, mau di industri apa aja. Mereka banyak senior yang sebel dengan label milenial. Apa sih kalau milenial emang karena saya bilang mulai hari ini please ya bapak-bapak, ibu-ibu senior nih
ikhlas bahwa biar bagaimanapun brand generasi makin muda tuh makin lebih pinter. Bukan even begitu, karena environment-nya, lingkungannya memaksa dia untuk lebih cepat. Betul. Itu. Contoh nih, misalnya, mereka kerja keras buat apa? Cari duit. Kalau kita dulu, karena orang tua kita rumahnya gede-gede gitu, dulu kan masih sedikit orangnya gitu kan. Terus kita terinspirasi, kita kerja, nyicil, beli rumah, mau seperti orang tua punya rumah. Mungkin anak kita atau cucu kita nanti nggak perlu beli rumah. Kalau perlu di apartemen itu nggak beli. Paling nyewa-nyewanya bayar. Terus itu buat apa? Dia jalan-jalan segala. Value-nya tuh beda gitu loh. Jadi saya bilang yang senior juga jangan sok udah punya pengetahuan dan pengalaman banyak. Akhirnya ada wisdomnya belum tentu bisa dipakai juga di generasi alam yang baru gitu loh. Jadi sebenarnya kita saling membutuhkan. Betul. Antar generasi, antar yang berbeda. Kita diciptakan berbeda itu supaya saling membutuhkan. Saling melengkapi. Maka saya bersyukur lagi itu ketemu Sesa. Ya, cocok kita yang kaya. Saya juga bersyukur ketemu terus ya. Mas Bis. Ini makan terus sama dia nih. Dia happy banget. Nggak pernah kerja, ngakak mulu, jajan mulu. Iya, makan mulu. Begitu makan mulu ya. Jalan makan mulu. Oke. Udah malam nih, yuk. Oke. Ininya mana? Udah nggak bisa masuk lagi, dia habis pulsa. Ya. Oke, Mas Bis bikin closing statement untuk generasi yang tadi. Jangan lama-lama, closing statement. Sebentar aja, Mas Bis. Oke. Pokoknya literasi digital, kalau balik ke topik yang di awal itu udah bukan hanya kelompok orang-orang tertentu milik, itu harus kita miliki semua. Karena itu bagian dari kompetensi, memudahkan, prinsipnya memudahkan hidup kita, baik itu dalam berkeluarga, dalam berkarir, dalam berbisnis dan seterusnya gitu. Sama kayak literasi baca dan lainnya. Kayak tadi kreativitas sudah punya semua orang. Okay. Nah, concern dengan keuangan udah semua orang. Okay. Marketing knowledge juga gitu. Itu deh. Itu aja sih. Kak Sesa, ada pesan penting untuk para Juliters di luar sana? The way out is in. Jalan keluarnya ke dalam. Biar lo nggak. Mantap itu. Lo perlu latihan nggak reaktif. Itu perlu latihan semuanya. Semua perlu latihan sih. Supaya lo nggak julid, lo tuh ngerem dulu. Berpikir sebelum lo ngetik tuh lo pikirin dulu, sebelum ngetik tuh lo pikirin dulu, ini kenapa gue harus julid ya, itunya perlu latihan. Kenapa gue ke-trigger ya, itu perlu latihan. Jadi the way out is in. 2 jam kan ya, sama dengan hidup. Jadi orang yang nggak mau latihan udah nggak hidup. Gue kalau lagi bikin kelas event, di slide terakhir hidup adalah latihan. Udah. Ya kan? Kayak cocok gitu ya. Iya. Alamnya udah beda. Orang jajan kita. Mas Bambang Imam Santoso, Kak Sesa, terima kasih untuk sharing di Telinga Indonesia Podcast. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk generasi kita selanjutnya. Amin. Dan kita bisa belajar. Ayo jadi kompornya keren, Bang. Ya, jadi generasi selanjutnya itu akan menikmati hasil kerja kita hari ini, dan kita yang sebagai generasi yang sudah agak tua itu harus belajar dengan anak-anak kita malah. Iya. Terima kasih. Agak tua, agak dewasa. Ya dewasa. Aduh, mau nyari di mana nih closingnya nih, gila. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Bye. Mohon maaf bila salah-salah kata. Mohon maaf. Terima kasih. Oke, Mas Bis, thank you. Kami wassalamualaikum warahmatullahi. Malam ini kami berada di segmen sosial, edukasi, dan entertainment. Banyak hal yang sudah dibahas dalam episode pertama bersama Mas Bambang Imam Santoso. Beliau adalah ahli neuroscience Indonesia. Kemudian Kak Dewi Siagian sebagai psikolog. Dan penyintas julid atau penyintas haters itu Kak Sesa. Nah, ternyata berbenah dari dalam dan memberikan contoh serta bekerja sama menjalin komunikasi yang intens, terbuka dengan anak-anak di rumah, dan semua perkembangan apapun itu bisa kita buat di rumah kita sendiri, yaitu keluarga kita sendiri. Oke, salam sayang untuk anak-anak Indonesia. Mudah-mudahan anak gambaran negara bisa menjadi berkah ya untuk kita semua. Dan pertemuan kali ini bisa menjadi ilmu pengetahuan untuk ibu-ibu di rumah, untuk keluarga Indonesia.
Telinga Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa. Ada satu lagu jika ku putar selalu. Telinga Indonesia Podcast, The Real Story of Our Life.